Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di ruang perpustakaan ini dalam rangka diseminasi atau pengimbasan guru penggerak kepada rekan-rekan guru lain di satu sekolah. Jadi ini merupakan satu tugas yang harus di-upload ya di LMS, dan keharusan setiap guru penggerak itu adalah mengimbaskan kepada rekan-rekan gurunya tentang budaya positif di sekolah. Jadi saya minta waktunya teman-teman sekalian untuk bersama-sama kita mendengarkan apa isi dari slide budaya positif dari LMS guru penggerak ini. Ya, Rob. Nah, ini pengertian dari budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi semua nilai, baik nilai yang khususnya nilai yang kebajikan, yang nilai baik, itu dibentuk dalam sebuah keyakinan, kelas, dan menjadi pembiasaan murid kita selanjutnya. Terus, sekolah sebagai institusi pendidikan yang menjadi wadah untuk mengembangkan peserta didik, bakat, minat, perilaku, dan budaya positif, serta membangun budaya positif di lingkungan sekolah sangat penting untuk mewujudkan membangun motivasi, instinktif, dan karakter peserta didik. Jadi tujuan dari budaya positif ini yaitu untuk membangun karakter intrinsik dari dalam diri siswa. Ya. Pertama kita harus dasar dari budaya positif, yaitu dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu yang pertama harus menuntun. Apa itu menuntun? Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tahun 1936 dalam bukunya berjudul Dasar-Dasar Pendidikan halaman 1 paragraf 5. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki laku dan hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi ini menuntun, yang menuntun itu berkaitan dengan kodrat. Terus. Nah, setelah menuntun tadi dilanjutkan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu berarti menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kodrat alam dan kodrat zaman diterangkan di bawahnya. Apa yang dimaksud dengan kodrat alam? Kodrat alam itu diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam berhubungan juga dengan karakter dasar anak. Ada anak yang disiplin, bertanggung jawab, rajin, jujur, malas, pemalu, penakut, pasif, dan sebagainya. Maka selayaknya guru harus bisa menjadi model positif teladan bagi murid. Itu berdasarkan kodrat alam. Sedangkan kodrat zaman diartikan perubahan dari waktu ke waktu. Guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Nah, itu menuntun tadi ya, harus dijalankan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian disiplin. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar ya, dari bahasa Yunani kalau nggak salah ya. Kemudian makna dari kata itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato di sejarahnya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menjadi sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa
yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, jadi kalau kita pahami betul, kata disiplin itu sama dengan belajar, ya Bapak Ibu. Jadi belajar itu sama dengan disiplin. Tapi hanya saja budaya kita sekarang pergeseran arti dari disiplin kembali. Makanya kita harus kembalikan lagi disiplin itu menjadi kata belajar. Nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 bahwa nilai kebajikan itu setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Berarti perilaku yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan itu juga secara sadar ada tujuannya masing-masing. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam bentuk yang utuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian di dalam dunia pendidikan sekarang, yang khususnya kurikulum merdeka, maka nilai-nilai kebajikan ini harus dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, yang ada 5 ya, gitu ya, profil pelajar Pancasila nilai kebajikannya. Nah, ini kita lihat 5 profil nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila yang merupakan bagian dari nilai-nilai kebajikan yang harus kita sampaikan kepada siswa dan harus menjadi pembiasaan diri pada siswa. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi cukup banyak dari menuntun itu ada motivasinya, teorinya. Pertama, teori eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi dalam kita melakukan hukuman atau memberikan siswa hukuman itu ternyata ada motivasi yang tersembunyi di dalamnya, ya. Kalau kita melakukan hukuman, maka seharusnya ada motivasi yang bisa kita timbulkan. Kalau saya melakukan ini, anak ini akan bagaimana? Kalau saya tidak melakukan ini, dia juga akan bagaimana, ya. Itu namanya motivasi eksternal. Kemudian motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini akan menjadi tujuan disiplin positif. Berarti misalnya tertanam kata saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti kalau seandainya saya disiplin, maka sekarang kelas 3 SMP, berarti 2 tahun, 3 tahun atau 6 tahun kemudian saya akan menjadi tentara. Itu berarti budaya positif, ya, disiplin positifnya menghargai dirinya untuk menjadi tentara tadi. Kebutuhan dasar manusia. Ternyata Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru tidak cukup hanya mengajar, kita juga harus tahu kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar siswa. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Bahwa setiap siswa itu harus merasakan kasih sayang dan rasa diterimanya sebagai siswa. Tapi kalau begitu kita harus bersikap adil dengan semua siswa. Kemudian kesenangan. Nah, jadi siswa itu senang. Dia harus senang. Jadi bagaimana kita harus membuat siswa senang, kesenangan. Kemudian penguasaan. Berarti di sini siswa itu harus terbiasa menguasai sesuatu. Saya kalau dia pintar menggambar, jadi kita jangan mematahkan dia, kamu nih gambar terus, tidak. Maka sekarang ada pola pembelajaran diferensiasi. Kalau dia hobinya menggambar, maka
kita bolehkan menggambar jam pelajaran kita dengan kaitkan dengan materi pelajaran kita. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya pelajaran bahasa Inggris dia pengen menggambar sekolah, ya silakan menggambar sekolahnya, tapi ada kata bahasa Inggrisnya di bawahnya. Itu penguasaan. Kemudian kebebasan sama ya, senang, bebas. Maka anak-anak itu harus diberikan kebebasan. Nah, inilah filosofi dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro sehingga anak itu bisa bertahan hidup. Jadi kalau selama ini ya terutama saya ya sebelum saya menjadi guru penggerak, ternyata menjadi guru yang sesungguhnya itu susah ya, karena kita harus bisa kasih sayang, rasa terima pada siswa, kemudian kesenangan siswa, kebebasan siswa dan penguasaan siswa. Ini langkah-langkah kita membuat disiplin positif. Jadi pertama yang kita lakukan untuk membuat disiplin positif yaitu membuat kesepakatan kelas dahulu. Jadi setiap pembelajaran rupanya sekarang kita sebagai guru harus membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas merupakan aturan-aturan untuk membantu guru dan murid bekerja bersama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas terdapat harapan guru terhadap muridnya dan harapan murid kepada gurunya. Kesepakatan yang disusun harus mudah dipahami dan langsung diterapkan dan dapat diperbaiki dan dikembangkan secara berkala. Ini setiap guru di kelas begitu masuk ya, kalau di guru penggerak itu ya harus membacakan kesepakatan kelasnya. Jadi kesepakatan kelas ini aturan untuk membantu kita sebagai guru dan murid bekerja sama menertibkan kelas. Kemudian langkah-langkah untuk menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Pertama, kesepakatan kelas itu harus dimunculkan berdasarkan diskusi dengan siswa mengenai peraturan-peraturan yang akan ditaati oleh warga sekolah. Berarti siswa kita ajak komunikasi, apa anak-anak yang bisa kamu taati. Kalau mereka tidak mau menaatinya, maka kita mencari jalan keluarnya. Kemudian mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi dalam keyakinan kelas kita tidak boleh lagi menggunakan kalimat yang berkonotasi negatif seperti jangan, tidak ya. Kalau dulu kita membuat peraturan kelas jangan membuang sampah. Nah sekarang tidak boleh lagi, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau peraturan tidak, anak-anak tidak boleh terlambat ke sekolah. Ini budaya yang negatif ya, jadi harus dibuang. Jadi menjadi anak-anak datang tepat waktu. Yang ketiga, mencarikan peraturan-peraturan yang menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Jadi peraturan yang ada nilai-nilai kebajikannya, nilai kebajikan jujur ya, gotong royong, kerjasama dan sebagainya. 4. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas dan meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti Bapak Ibu, peraturan kelas yang kita buat itu setiap waktu harus kita tinjau ulang. Jadi kalau anak-anak misalnya kita sudah membuat peraturan ya, datang tepat waktu, ternyata di kelas kita si A sudah tidak datang waktu, si B juga terlambat, maka kita harus meninjau ulang, menanyai anak ini kenapa dia tidak dapat tepat waktu datang lagi dengan segitiga restitusi nanti. Terus ya. Nah ini contoh kesepakatan kelas. Kalau dulu itu namanya peraturan kelas Pak ya, sama saja. Ini yang buatan Pak Sumardi ini. Misalnya datang dan pulang tepat waktu, menjaga fasilitas sekolah, menghormati guru dan teman, menjaga kebersihan kelas, semangat belajar dan tertib saat KBM, berkata baik, jujur dan sopan. Nah dalam kesepakatan kelas ini kata yang disusun harus seirit mungkin tetapi maknanya luas. Seperti itu datang dan pulang tepat waktu. Berarti datang sebelum jam 7.30 dan pulang sebelum jam 2. Itu berarti dia tepat waktu.
menjaga fasilitas sekolah, berarti anak-anak itu harus menjaga fasilitas yang dimiliki sekolah, pagar sekolah, gedung sekolah dan sebagainya. Menghormati guru dan teman-teman juga. Terus saja itu contoh-contoh kesepakatan kelas yang lainnya ya. Terus saja terus. Next. Nah ini praktek yang ini kita lewatkan aja ya, nanti Bapak Ibu bisa membuat sendiri. Nah, dari posisi kontrol guru. Ya, ini ada 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru harus menguasai 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kedua pembuat masalah. Ini cerminan guru ya, teman, monitor, dan manajer. Nah di sini ada keterangannya ya, 5 posisi kontrol guru. Kita guru yang mana? Nah, kalau guru yang penghukum, dia perbuatannya adalah menghardik ya, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti dan menyentil, menyindir. Nah itu berarti kita masih berada di guru penghukum. Ini namanya identitas guru yang gagal ya. Itu di sana ada. Kalau kita berada di posisi guru penghukum dan guru pembuat merasa bersalah pada siswa, maka identitas kita adalah guru yang gagal. Ya sekarang tidak boleh lagi kita merasa sebagai penghukum dan merasa sebagai pembuat siswa bersalah. Nah, itu kalau guru posisinya di sana sudah kelihatan ya, kalau dia berkata, kamu awas ya, kalau kamu tidak mengerjakan ini berarti penghukum. Itu juga ada ya, jadi jelas. Nah kemudian bagaimana guru dikatakan sebagai pribadi yang berhasil? Jadi guru dikatakan berhasil kalau dia bisa menjadi teman siswa dan pemantau ya. Apa di sana? Kalau dia sebagai teman berarti membuat siswa di kelas itu menyukai guru tersebut ya, berarti dia sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau, dia hanya sebagai penghubung ya, penghubung muridnya. Nah tetapi yang paling baik dilakukan oleh seorang guru, yang harus dimiliki seorang guru sekarang adalah posisi yang kelima sebagai manajer ya. Jadi identitas guru yang paling berhasil itu dan harus kita bisa capai adalah posisi guru sebagai manajer. Kemudian posisi guru yang harus kita tinggalkan sekarang itu adalah posisi guru penghukum dan posisi guru pembuat masalah. Nah. Ya, lanjut aja. Coba sembilan ya, pembuat masalah, teman ya, pemantau, manajer aja. Nah, kita lihat posisi guru sebagai manajer. Jadi kalau manajer, dia adalah kalau dia bertanya kepada siswa, apa yang kamu langgar? Nah, jika kamu meyakini ini salah, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi kita sebagai manajer ya, jadi tidak menyalahkan siswa. Jadi tugas guru sebagai manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang atau murid, tapi membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Jadi murid harus bertemu posisi kalau dia malas, maka dia harus membangkitkan diri dia supaya tidak malas lagi. Ini posisi manajer. Terus next. Ini yang posisi yang terbaik adalah guru sebagai manajer. Jika ada murid yang melakukan pelanggaran tata tertib, maka guru akan bertanya kepada anak tentang alasan mengapa anak tersebut melanggar aturan dan membuat kesepakatan kelas untuk melakukan tindakan perbaikan. Nah, jadi kita mengapa ada kesepakatan kelas? Nah, inilah gunanya ya, rambu-rambu untuk mengeluarkan siswa, untuk tidak menaikkan kelas siswa. Ini selanjutnya adalah di kesepakatan kelas. Memberikan pembelajaran di kelas yang inovatif dan bermakna. Nah sekarang guru seperti apa yang diperlukan zaman ini? Guru yang diperlukan zaman ini adalah guru yang bisa memberikan pembelajaran di kelas bermakna dan inovatif kepada peserta didik, sehingga peserta didik itu bersemangat dan memotivasi dirinya untuk belajar lebih baik lagi.
Nah, ya ini gambaran guru pilar ya. Nah, sudah. Terus ya. Terus next. Nah, ini gambaran guru pendongeng ya. Guru pendongeng inilah yang sekarang ya harus kalau bisa mendongeng. Ini guru yang disenangi siswa sekarang ya. Berbagi pengalaman, berbagi cerita ya, suka cerita yang seru di kelas. Nah ini ya, jadi belajar mendongeng. Next. Nah, ada lagi ini guru harmonis ya, selalu humoris ya, humoris. Nah, santai dan berani dengan murid, selalu membuat murid tertawa dan suasana kelasnya nggak pernah bosan nih. Tapi ini suasana kelasnya ribut, rame. Iya, boleh. Nah, inilah yang guru kreatif ya. Ini yang dianjurkan. Guru kreatif adalah guru yang punya ide out of the box ya. Jadi dia ada ide bagaimana supaya membuat kelas itu tertib dan tidak ribut ya. Sering main game sambil ngajar. Ya, sering ya. Buat game dengan belajar ya, atau ice breaking ya. Nah, cara ngajar seperti inilah yang paling disukai murid. Nah, akhirnya Pak Seta sudah mulai ya, buat game ya. Terus nah sekarang kita ke restitusi. Apa itu restitusi? Ini istilah baru ya. Untuk restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak bisa kembali. Artinya kalau dia nakal tidak menjadi nakal. Dia akan berubah kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan ya, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menulis kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi fokusnya perbaikan karakter pada solusi. Terdapat 3 segitiga ya dalam restitusi yang dikenal sebagai segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi identitas yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi langkah pertama dalam restitusi itu menstabilkan identitas. Keterangannya jika anak berbuat salah maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Langkah yang kedua melakukan memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua ini kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol semua tindakan manusia baik dan buruk itu pasti memiliki tujuan. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan mengapa hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Nah, berarti kita sebagai guru harus berusaha memahami si anak tadi kenapa dia berbuat salah ya. Kemudian langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini langkah penyelesaiannya. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Next lagi. Jadi itu tadi ya, pertemuan kita pada hari ini ya. Intinya ya, terima kasih ya karena sudah mendengarkan diseminasi guru penggerak ya. Mudah-mudahan yang masih muda itu kalau ada program guru penggerak silakan diikuti ya, karena di sini kita banyak mencari ilmu ya, mencari ilmu bagaimana kita menjadi guru.
ya. Ternyata selama ini guru killer, guru pemarah, ya itu tidak boleh lagi ya. Jadi kita harus ngomong ke anak ya. Walaupun tetapi jangan kita menjadi teman anak ya. Itu harus dijauhi. Jadi kita bersifatlah sebagai manajer tadi, dekat dengan anak tetapi dalam batas jarak yang sesuai untuk memecahkan masalah anak. Mungkin ada pertanyaan? Saya Pak. Ya silakan. Boleh pakai mic Pak? Boleh Pak. Bu, ambil Bu. Yes. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Tadi sudah dijelaskan tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah bisa seperti kita hari ini melakukan kegiatan di perpus ya Pak ya? Apakah bisa seorang pustakawan atau penjaga perpus membuat kesepakatan perpus? Jadi siswa yang mengunjungi perpus itu tahu aturan atau kesepakatan apa saja yang ada, sehingga perpusnya terlihat rapi, tidak acak-acakan. Apakah boleh? Kalaupun boleh, seperti apa teknisnya? Itu saja Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sumardi pertanyaannya yang hot ya, yang pertanyaannya. Baik, menyikapi aturan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di perpustakaan Pak ya, itu boleh-boleh saja ya. Jadi boleh kita melakukan kesepakatan kelas di namanya kesepakatan perpustakaan. Jadi kalau kita mau melakukan langkah-langkahnya, kita harus mengumpulkan perwakilan siswa ke dalam kelas ini. Jadi dari seluruh kelas kita ada 10 kelas, berarti 10 perwakilan. Silakan dikumpulkan di perpustakaan, kemudian ditengahi oleh kepala perpustakaannya dan staf perpustakaan. Kemudian mereka memimpin diskusi bersama ketua kelas tersebut. Poin-poin apa yang akan disepakati nanti untuk peraturan kesepakatan perpustakaan. Misalnya meminjam buku batasnya 3 hari, dan sebagainya. Kemudian jagalah kebersihan perpustakaan dan sebagainya. Jadi setelah mereka berkumpul, jadi mereka bisa mendiskusikan dengan kepala perpustakaan keyakinan perpustakaan apa saja yang mau mereka tuangkan. Ya, kemudian berarti setelah dituangkan bersama, maka hasil dari keyakinan perpustakaan ini harus ditempel di setiap kelas dan ditempel di perpustakaan untuk disosialisasikan kepada anak, supaya anak tahu bahwa apabila mereka ke perpustakaan harus mematuhi keyakinan perpustakaan. Jadi itu Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya, next. Oh, terus setelah saya. Wih, mantap. Silakan Pak. Boleh nih Pak. Ya. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Yang tadi Bapak menyampaikan posisi guru sebagai manajer. Nah, ini tentunya baru dapat materi ya Pak. Nah, lalu salah satu manajer tentu tidak hanya menanyakan kesalahan siswa, tapi setahu saya salah satu tugas manajer itu adalah memberikan penghargaan atas prestasi kerja terutama siswa. Nah, lalu kenapa sekarang ini peringkat siswa tidak harus diumumkan, bahkan siswa-siswa yang mendapat peringkat pun jarang diberikan reward. Kalau dulu siswanya dipanggil ke depan, siswanya dikumpulkan dulu dalam pembagian rapor, jadi ranking 1, ranking 2, bahkan ranking umum. Itu ya. Yang katanya ini supaya tidak menimbulkan kecemburuan. Nah, itu. Nah, lalu apa pendapat Bapak? Yang kedua terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan tadi disampaikan ada yang bersifat universal, lintas bahasa, suku, agama. Nah, lalu apakah sekolah kita nanti menyediakan ruang gerak untuk siswa dalam rangka pelestarian
nilai-nilai budaya, mengingat anak-anak kita ini dari suku yang beragam. Gitu. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak Sultan pertanyaannya ya, luar biasa pertanyaannya ya. Ya. Yang pertama, mengapa tadi sekarang ini jarang diberikan reward? Ya. Karena di dalam nilai-nilai kebajikan sekarang, reward itu masih diberikan Pak, tetapi diberikan dalam bentuk yang bukan bentuk hadiah, barang, ya, bukan dalam bentuk barang, bukan lagi. Tapi lebih tepatnya kepada keyakinan. Karena apa? Karena kalau diberikan bentuk barang, ya, reward itu kenangan di dalam diri dia, itu membekasnya tidak lama Pak. Misalnya kita beri peringkat kelas, kita beri satu hadiah, dia maju ke depan. Begitu dia robek, nanti isinya buku sudah selesai, dia tidak ingat lagi. Nah, jadi sekarang ini di dalam guru penggerak ini kita memberikan reward itu lewat penyampaian budaya positif ke mereka, lebih kepada nasihat yang mendalam Pak. Ya, jadi kita nasihati mereka dengan kata-kata bijak. Selamat nak, kamu sudah menjadi juara kelas, tolong dipertahankan. Nah, jadi kata-kata seperti ini, penyemangat ini akan mereka ingat Pak nantinya ya. Pak Suta kemarin katanya waktu saya peringkat kelas, katanya dikasih kata-kata semangat, sampai saya jadi TNI pun masih ingat Pak. Makasih Pak. Nah, jadi itu Pak lebih mendalam dalam guru penggerak Pak. Jadi kenapa sekarang kita harus menghindari reward yang berupa mengasih pena, apalagi mengasih uang, ya seketika itu akan habis Pak, dan mereka tidak ada nilai kebajikan di sana. Ya lupa siswanya. Nah, jadi kita sekarang harus memberikan reward yang bernilai kebajikan, yang akan dia ingat semasa dia hidup. Motivasi dalam diri dia, oh dulu Pak, misalnya Pak Syefuddin memberikan saya semangat ini. Nah itulah yang menjadi landasan hidup saya sampai misalnya saya jadi guru lagi atau apa. Itu Pak. Jadi kedua, berkenaan manajer ya memang kita harus, namanya manajer itu Pak, ya kalau manajer sesungguhnya yang memang banyak hal yang harus diurusi guru Pak. Jadi bukan hanya mengajar, menyampaikan materi di kelas, kemudian membuat materi sebelum untuk mengajar, membuat perangkat pengajaran, termasuk berkolaborasi dengan guru lain ya. Kemudian kalau siswa nakal di kelas itu harus dicari masalahnya Pak, diselesaikan. Nah ini. Jadi setiap guru itu seharusnya kalau bermasalah di jam pelajaran, guru yang bersangkutan harus menyelesaikan sendiri masalahnya. Jangan, karena beda Pak, perbedaan siswa yang malas di jam kita harus diselesaikan di jam sendiri, tidak boleh dilempar ke guru, wakil kepala sekolah, BP dan sebagainya. Karena kan dia bermasalah dengan jam kita kan, bukan dengan BP, bukan dengan wakil kepala sekolah atau kepala sekolah. Tetapi kalau dia merusak barang-barang milik sekolah, itu baru dia bermasalah dengan sekolah. Termasuk siswa terlambat datang, pada jam siapa dia terlambat datang atau bolos. Dan itu guru yang harus menyelesaikannya. Ditanya, digali, kenapa kamu nggak hadir jam pelajaran bahasa Inggris? Mungkin saya takut Pak, nggak bisa berbahasa Inggris. Nah, ini kita gali kenapa dia nggak mau lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia melakukan perusakan, itu baru ke sekolah yang menangani. Nah, jadi sebisa mungkin guru itu harus menyelesaikan masalahnya dengan kesepakatan keyakinan kelas tadi Pak. Jadi selama ini kita kan selalu ada masalah, saya nggak mau lagi ngurus siswa ini, nggak mau nulis di jam saya, kasih ke Pak Herman. Nah, itu salah Bapak Ibu ya sekarang. Jadi harus kita sendiri yang menyelesaikannya, 3 kali kita selesaikan apabila perlu, dan lakukan walaupun sebagai guru mata pelajaran, kewajiban kita untuk melakukan home visit. Ya, bukan wali kelas saja. Misalnya sudah 3 jam di jam PJOK tidak masuk. Pada jam tersebut, Pak Rudi silakan. Kenapa? Anak-anak ini gimana ya? Nah, setelah Pak Rudi nanti baru wali kelasnya. Kenapa? Nah, setelah wali kelas tidak juga ini baru wakil kepala sekolah. Nah, sana. Itu ya. Jadi semuanya saling
berkolaborasi atau bekerja sama dalam menyelesaikan masalah anak. Tetapi yang pertama menyelesaikan anak itu adalah pada jam guru siapa dia membuat masalah. Sedangkan kita selama ini kita lemparkan terus. Nah, ini kesalahan kita ya. Jadi Bapak Ibu, saya tidak ingin lagi mendengar setelah ini guru anak bermasalah itu selalu dicari-cari kesalahannya dan tidak diselesaikan. Kewajiban kita sekarang menyelesaikannya. Misalnya di jam Pak Saifuddin, dia lari-lari terus, selesaikan dulu Pak Saifuddin, panggil. Orang tuanya panggil Pak Saifuddin juga. Pokoknya di jam saya di bahasa Lampung ini lari-lari terus anak ini, nah, proses. Ya, itu. Baru nanti setelah nggak selesai di jam Pak Saifuddin, baru ke atas. Nah, itu prosesnya sekarang. Ya. Saya rasa. Yang tadi budaya. Apa lagi? Budaya. Perbedaan budaya. Oh ya, perbedaan ini budaya apa? Saya rasa sekolah itu diharuskan mengakomodir, Pak, mengakomodir kegiatan lintas budaya. Ya, bagaimanapun juga bentuknya, kalau kegiatan yang lintas budaya itu harus diakomodir oleh sekolah dengan bekerjasama. Ya, jadi kalau dia kegiatan maka panitianya ya harus menyediakan ruang dan waktu, Pak. Nah, pembinanya ini harus mengusulkan kepada kepala sekolah, kepada sekolah untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan. Nah, kalau seandainya sarana yang dibutuhkan itu nanti bisa diselesaikan dengan komite, dengan apa ya, jadi harus ada. Karena kita sekarang ini harus menjadi guru yang menjadi manajer ya, manajer yang baik ya, manajer yang menyelesaikan masalah dan membuat siswa berprestasi. Jadi saya rasa cukup sekian, Pak. Makasih ya, tepuk tangan untuk ya. Baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ucapan terima kasih ya, karena ini juga ya sekaligus penyimpasan, sekaligus saya cair sertifikasi ya. Jadi kita makan dulu ya setelah habis ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Waras tolong dipimpin berdoa di dalam hadis. Level 28. Semuanya siap. Level 31. Level 32. Kemudian Level 3. sudah siap belajar? Oke, kalau begitu kita tes dulu ya. Kita untuk hebat lagi. Gua hebat. Baik. SMP Negeri 1 Pertangkas. Ya. Terima kasih ya. Jadi pada pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Mungkin kalian sudah pernah mendengar apa itu peraturan kelas. Ya, coba salah satu contoh peraturan kelas itu apa? Kamu ya apa? Ya, datang tepat waktu. Ya, jadi itu salah satu dari peraturan kelas. Sebetulnya ya peraturan kelas itu produk yang dahulu ya, sebelum sekarang lebih dikenal sebagai kesepakatan kelas, kemudian dirubah lagi menjadi keyakinan kelas ya. Jadi yang kita buat keyakinan kelas ini adalah sebuah peraturan yang kita buat bersama-sama ya, dan akan kita patuhi bersama-sama. Jadi tanggung jawabnya itu setelah kita buat akan kita laksanakan dengan sadar ya, bahwa kalau misalnya kita menuliskan datang tepat waktu, berarti kita tidak boleh telat. Nah, kalau seandainya kita melanggar dari keyakinan kelas, itu ada sanksinya ya. Sanksinya apa? Itu nanti akan dibahas oleh kesepakatan kalian ya. Misalnya
Kalau seandainya kalian telat, maka kalian harus berdiri menuliskan kata 100 kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Tuh, seperti itu bagian sanksinya. Ya, nah jadi pada hari ini ya mungkin saya akan memberikan ini ya stick note ini ya, satu siswa satu. Kemudian di sini nanti kalian tulis apa kesepakatan kelas yang kalian ingin laksanakan di kelas kita ya. Nah kemudian kalau setelah selesai kalian bisa tempelkan di sini ya, semuanya silakan ditempelkan. Kembalikan. Notice this minus akan dimulai 1 detik lagi. Siap. Nanti diperhatikan ya, kesepakatan keyakinan kelas itu dibuat dengan tidak menggunakan kalimat yang negatif ya, atau maknanya negatif. Jadi jangan kalian membuat keyakinan kelas menggunakan kalimat jangan ya, tidak, itu tidak dibolehkan. Ya, buatlah kalimat yang positif seperti tadi datang tepat waktu. Itu sebetulnya kesamaan dari datang tepat waktu itu adalah jangan terlambat, tapi yang dituliskan datang tepat waktu. Jadi jangan menggunakan kata jangan, tidak, boleh ya. Itu. Jadi gunakan kalimat yang sederhana mungkin tapi maknanya tidak negatif. Dia bermakna positif. Ya, jadi kalian punya waktu 5 menit ya untuk menuliskan. Setelah kalian tuliskan, silakan yang selesai silakan tempelkan di papan tulis. Ya, silakan. Lagi tempo 2, 1. 2. Tulislah. 3. Nah, kalau sudah silakan ditempelkan di papan tulis kita ya, kita baca satu-satu nanti. 1, 2, 5. Ya. Silakan. Bergantian ya. Yang tempat Rino siapa? Andi, Pak. Andi. Di mana? Andi. Rino nya mana? Tadi coba dijatuh. Tunggu di mana? Apa deh? Oke, kalau siswa silakan untuk maju ke depan membaca yang di sini ya. Siapa? Contoh. Rian. Rian, baca Rian. Ini ya, dibaca semua yang keras ya. Ya. Berangkat sekolah Mana tahunya? Berangkat sekolah motor. Ya, terus belajar dengan tekun dan giat. Mana contohnya? Kan teman Tiket tepat waktu. Tiket tepat waktu datang tepat waktu. Membuang sampah pada tempatnya. ya. Tiket tepat waktu. Menjaga kebersihan kelas. Ya. Datang tepat waktu mengerjakan tugas. Buang sampah pada tempatnya. Datang tepat waktu. Tiket tepat waktu. Buang sampah pada tempatnya. si anu Tiket tepat waktu dan datang tepat waktu. Ya, ya. Nah, baca yang nomor 2. bukan satu Yang kedua,
Bolos, Pak. Kita juga. Kemari, Pak. Membersihkan ruang kelas, selalu mengerjakan PR, menggunakan tempat waktu, membuang sampah pada tempatnya, tiket tepat waktu. Ya. Baby, baca nih Baby. Baby. Dua. Tidak memberi daratan, tidak memberi Tiga. melaksanakan pikir kelas, melaksanakan pikir kelas, mengerjakan tugas, pikir tepat waktu, tetap tepat waktu, Ya. Masanya itu. Baik ya, kalian sudah menulis di checkmark ya. Sekarang kita perlu dua orang ya untuk menuliskan hasil yang mayoritas ada di sini ya, yang bagus. Silakan. Siapa? Putri apa? Ya. Ya, Put. Ya. Ini benarnya tuliskan di sana kesepakatan kelasnya, keyakinan kelasnya berdasarkan rangkuman dari beberapa yang sudah ditulis teman-temannya. Yang paling banyak silakan dituliskan di sana. Ya. Ya, Santi maju. Nah, silakan. Ya. Maju San. Ya. Dilihat dulu ini. Nih, kamu. Dilihat yang paling banyak yang mana? Ya. Satu tulis dulu ya. Apa keyakinan kelas? Buat dulu keyakinan kelas ya. Tulis keyakinan. Atasnya, di atas keyakinan kelas ya. Coba kamu lihat. Kamu lihat dulu semua di sini. Ini, boleh, coba deh, bukan boleh. Ya, cari. Ya. Oke, ya pilih. Satu aja piket. Satu aja. Nah, satu aja yang tulis. Cepat waktu ya. Nah, terus ya. Tapi gunain kata tidak. Iya, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Multi stage fitness test akan dimulai 4 detik lagi. Siap? Mulai. Level 1. Level 1, 2. Dah. Nah, 6. Oke, sekarang dulu ya. Ya. Jadi setelah disepakati ya, keyakinan kelas yang kita dapatkan pada hari ini ada 6 kesepakatan ya yang harus kalau kita pertanggungjawabkan bersama ya, yaitu tiket tepat waktu, kemudian tidak mencuri uang teman ya, kemudian belajar dengan tekun dan giat, melepas sepatu saat dalam kelas, membersihkan ruang kelas, dan membuang sampah pada tempatnya. Ya saya rasa
ini masih bisa kita pertanggungjawabkan bersama-sama ya, tidak terlalu banyak ya. Nah, dan saya harap setelah kita buat keyakinan kelas ini, kita bersama dapat mentaatinya sebagai sebuah peraturan yang harus kita sadari dan harus kita laksanakan. Baik ya. Untuk yang keyakinan kelas yang telah kita buat ini Pak ya, anak-anak ya, ini ada poin 2 ini, tidak mencuri uang teman. Ini tadi Pak sudah katakan ya, dalam apa namanya, rambu-rambunya tidak boleh menggunakan kata tidak. Berarti kita ganti dengan kalimat yang lain. Misalnya kalimatnya itu apa? Hah? Ya sudah, kalau datang Pak yang tidak mencuri uang temannya, tidak mencuri uang teman, tapi Pak, tidak boleh, jangan juga kan, jangan dengan tidak, jangan dipakai ya. Misalnya kita ganti dengan menghargai, ya, menghargai sesama teman, ya, menghargai sesama teman. Berarti kita ganti saja dengan menghargai sesama teman. Oke, kalau yang lainnya sudah pas ya. Oke, tepuk tangan untuk keyakinan kelas yang kita buat. Baik ya, terima kasih atas waktunya ya. Silakan belajar kembali dan Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.